kelompok 7 kelas PPKUA akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai simulasi dispersi polutan udara, pemodelan kualitas udara menggunakan aplikasi software AirMap. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, saya Mutiara Kasih dengan NIM 24 Saya Muhammad Arif Budiman dengan NIM 24 Saya adalah Tony Sritunga dengan NIM 24 Saya Titi Dewi Molin dengan NIM 24 Saya Zadir Nisa dengan NIM 12 Latar belakang dari studi kasus yang kami pilih ini adalah Kota Padang itu mengalami perkembangan wilayah perkotaan yang pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga aktivitas industrinya. Peningkatan kegiatan industri tersebut berkontribusi terhadap penambahan pencemaran emisi udara yang dilepaskan ke atmosfer, khususnya dari sumber titik seperti cerobong. Nah, sektor industri itu menghasilkan berbagai jenis polutan berbahaya, salah satunya adalah partikulat halus atau PM2,5 yang dapat terhirup hingga ke dalam pernapasan manusia dan dapat mengakibatkan dampak yang cukup serius bagi sistem kesehatan manusia. Nah, konsentrasi polutan itu dipengaruhi oleh karakteristik seperti sumber emisi, seperti tinggi cerobong, temperatur gas buang, serta laju aliran emisinya. Selain itu, proses penyebaran polutan ini juga dipengaruhi oleh faktor meteorologi dan juga topografi wilayahnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis menggunakan Air Dispersion Model untuk mengetahui pola distribusi PM2,5 serta mengevaluasi kualitas udara ambien berdasarkan baku mutu yang berlaku. Nah, dari latar belakang tersebut muncullah beberapa permasalahan. Yang pertama itu bagaimana sebaran konsentrasi polutan PM2,5 yang dihasilkan dari sumber emisi di Jalan Sudirman, Kota Padang berdasarkan hasil pemodelan menggunakan AirMap. Yang kedua itu, berapa nilai konsentrasi maksimum PM2,5 yang terjadi pada wilayah studi di Jalan Sudirman, Kota Padang. Yang ketiga itu, apakah konsentrasi PM2,5 hasil pemodelan masih memenuhi baku mutu udara ambien yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dan yang keempat itu, apa saja faktor yang mempengaruhi pola dispersi dan distribusi polutan di wilayah studi berdasarkan kondisi meteorologi dan karakteristik sumber emisinya. Nah, dari studi kasus ini tuh dapat juga dicapai tujuan dan manfaatnya. Untuk tujuan yang pertama itu mensimulasikan dispersi polutan PM2,5 di Jalan Sudirman, Kota Padang menggunakan perangkat lunak AirMap berdasarkan data emisi, meteorologi dan topografi wilayah Padang. Yang kedua itu menganalisis sebaran konsentrasi PM2,5 secara dispersi di wilayah sekitar sumber emisi dalam radius 10 km. Serta yang ketiga itu mengidentifikasi titik konsentrasi maksimum PM2,5 serta mengevaluasi kesesuaiannya terhadap baku mutu udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001. Serta yang terakhir itu menganalisis pengaruh parameter meteorologi seperti kecepatan angin, arah angin, suhu, dan stabilitas atmosfer terhadap pola dispersi PM2,5 di wilayah studi. Nah, selanjutnya juga bakal diperoleh manfaat dari studi kasus ini. Yang pertama itu tentunya manfaat teoritis memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya penerapan model AirMap untuk analisis dispersi PM2,5 serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua itu manfaat praktis, menjadi dasar dalam pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi, mendukung pemantauan kualitas udara, serta membantu pemerintah dalam perumusan kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 dan perlindungan kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya ada deskripsi lokasi studi, yaitu lokasi studi atau penelitian ini berada pada kawasan yang dipengaruhi oleh aktivitas sumber titik atau point source, khususnya industri yang memiliki cerobong asap sebagai sumber utama emisi. Area penelitian ini umumnya mencakup lingkungan di sekitar fasilitas industri hingga beberapa radius tertentu yang berada pada jalur arah angin dominan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya potensi paparan polutan, terutama PM2,5 yang dapat tersebar di cerobong ke wilayah sekitar, termasuk area pemukiman, fasilitas umum maupun ruang terbuka. Kemudian adapun jenis sumber dari yang kita bahas di sini adalah sumber pencemar dalam penelitian ini, termasuk point source, yaitu emisi yang berasal dari satu lokasi tetap seperti cerobong asap industri. Emisi ini dilepaskan melalui cerobong dengan ketinggian tertentu dan penyebarannya dipengaruhi oleh tinggi cerobong, kecepatan gas, serta kondisi meteorologi. Polutan yang dihasilkan umumnya berasal dari proses pembakaran atau industri seperti NOx, CO, dan materi partikulat. Berikut data-data meteorologi dari suhu udara, kelembapan, tekanan udara, arah angin, kecepatan angin, dan curah hujan rata-rata. Berikut gambar data meteorologi. Dan data topografi yang digunakan adalah data topografi wilayah Kota Padang yang diperoleh dari elevasi digital yang diolah menggunakan modul AirMap. Kota Padang secara geografis terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dengan koordinat sekitar
0 derajat 20 menit sampai 0 derajat 45 menit LS, dan 100 derajat 5 menit sampai 100 derajat 34 menit DT. Kondisi topografi Kota Padang sangat bervariasi, terdiri dari wilayah dataran rendah di bagian barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, serta wilayah perbukitan hingga pegunungan di bagian timur yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Dan ketinggian berkisar antara 0 hingga kira-kira 1823 meter di atas muka laut. Berikut gambar data topografi wilayah Kota Padang. Baiklah, selanjutnya itu tahapan pemodelan. Pada penelitian ini kita menggunakan RMOD. Yang pertama yaitu persiapan data atau penginputan data. Data yang digunakan itu meliputi data emisi atau spesifikasi sumber. Pada penelitian ini sumber yang digunakan yaitu sumber titik. Kemudian ada data meteorologi meliputi data angin, suhu, stabilitas atmosfer, dan juga ada data topografi atau depth. Yang kedua yaitu tahapan pemrosesan data atau pre-processing, di mana data meteorologi tadi itu diolah dengan AirMap dan data topografinya itu diolah dengan AirMap agar siap digunakan dalam model. Yang ketiga yaitu simulasi atau AirMap view, yaitu menentukan domain, grade reseptor, dan waktu simulasi untuk menghitung konsentrasi polutan menggunakan model dispersi Gaussian. Yang keempat yaitu tahapan analisis dan visualisasi output, di mana pada tahapan ini menghasilkan peta sebaran polutan serta mengevaluasi hasil terhadap baku mutu udara ambien. Selanjutnya yaitu output yang dihasilkan, di mana pemodelan ini outputnya itu berupa konsentrasi maksimum polutan dalam periode 1 jam dan juga 24 jam. Kemudian peta kontur distribusi polutan serta peta sebaran polutan dan sumber polutan. Output tersebut digunakan untuk menganalisis pola sebaran polutan serta mengidentifikasi area dengan konsentrasi tertinggi yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu baku mutu acuan atau standar yang digunakan pada penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 merupakan batas maksimum konsentrasi pencemar di udara agar tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Nilai baku mutu tadi digunakan untuk mengevaluasi hasil pemodelan AirMOD dengan membandingkan konsentrasi PM2,5 pada periode waktu 1 jam, 24 jam, dan tahunan guna menilai kualitas udara di wilayah studi. Berikut merupakan baku mutu udara ambien untuk parameter PM2,5 dalam waktu rata-rata 1 tahun itu standar konsentrasinya itu 15 dalam satuan mikrogram per meter kubik, dan dalam rentang waktu 24 jam nilai ambang batas konsentrasinya itu adalah 55 mikrogram per meter kubik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta yang sudah kami hasilkan di AirMOD itu untuk hasil dispersi 1 jam, 24 jam, dan 1 periode. Jadi untuk hasil dispersi maksimum 1 jam, konsentrasi tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 6,16 mikrogram per meter kubik. Nilai ini merepresentasikan kondisi paparan jangka pendek atau fluktuasi tertinggi dalam waktu singkat. Konsentrasi tertinggi terlihat terfokus di area yang dekat dengan sumber emisi, lalu penyebaran ke arah timur laut dengan intensitas yang semakin menurun. Secara umum, nilai ini masih tergolong sangat rendah untuk parameter kualitas udara 1 jam. Kemudian, untuk pada hasil dispersi rata-rata 24 jam, konsentrasi maksimum mengalami penurunan menjadi 1,32 mikrogram per meter kubik. Penurunan ini terjadi karena adanya proses pengenceran yang dipengaruhi oleh variasi kondisi angin selama satu hari. Pola sebaran polutan menjadi lebih merata dan cenderung bergerak ke arah timur jika dibandingkan dengan baku mutu nasional sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Nilai ini hanya sekitar 2,4%, sehingga dampak terhadap wilayah permukiman dapat dikatakan sangat kecil. Kemudian, untuk hasil dispersi rata-rata periode tahunan, konsentrasi maksimum tetap berada pada nilai 1,32 mikrogram per meter kubik. Hasil ini menunjukkan paparan jangka panjang yang telah diterima oleh lingkungan sekitar. Area yang paling sering terpapar secara konsisten berada di sisi timur dan timur laut dari sumber emisi. Namun, jika dibandingkan dengan baku mutu tahunan sebesar 15 mikrogram per meter kubik, nilai ini masih jauh di bawah ambang batas, sehingga tidak menunjukkan potensi penurunan kualitas udara secara signifikan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa arah dominan penyebaran polutan adalah menuju timur dan timur laut. Seluruh hasil simulasi, baik untuk durasi 1 jam, 24 jam,
dan tahunan masih memenuhi baku mutu udara ambien nasional. Dengan demikian, kontribusi emisi terhadap lingkungan sekitar dapat dikategorikan sangat kecil atau tidak signifikan. Kemudian ini adalah grafik yang dihasilkan. Selanjutnya merupakan perbandingan hasil dengan baku mutu. Hasil analisis menunjukkan kualitas udara masih sangat aman, di mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, baku mutu PM2,5 selama 24 jam ialah 55 mikrogram per meter kubik, sedangkan hasil pemodelan hanya 1,32 mikrogram per meter kubik, jauh di bawah ambang batas. Hal ini menandakan sumber emisi belum memberikan dampak signifikan kepada lingkungan. Kemungkinan dipengaruhi oleh pengendalian emisi yang baik, debit yang kecil, serta kondisi meteorologi yang mendukung dispersi. Meski demikian, pemantauan rutin tetap diperlukan untuk mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Selanjutnya merupakan analisis dampak lingkungan dan kesehatan menurut WHO. Penyebaran PM2,5 dapat masuk hingga ke paru-paru, aliran darah, sehingga berisiko menyebabkan gangguan pernafasan berupa asma, bronkitis, dan juga penyakit jantung dan stroke. Meski konsentrasi masih di bawah baku mutu, paparan jangka panjang tetap perlu diwaspadai, karena terutama bagi kelompok yang rentan. Sebaran polutan umumnya mengikuti arah angin dan konsentrasi di sekitar cerobong. Jika angin menjauhi permukiman, risiko paparan menurun namun tetap dapat berubah. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara dan pengendalian emisi tetaplah penting. Dan adapun kesimpulan dari studi kasus yang kami kerjakan ini adalah pertama itu pola sebarannya merupakan konsentrasi polutan membentuk pola plume memanjang dan dari sumber emisi, di mana konsentrasi akan menurun seiring bertambah jarak. Yang kedua itu titik maksimum kondisi konsentrasi tertinggi mencapai kurang lebih 6,16 mikrogram per meter kubik dan berlokasi di area yang sangat dekat dengan sumber emisi yakni cerobong. Yang ketiga, faktor penentu berupa kecepatan angin, suhu, stabilitas atmosfer, dan juga karakteristik gas buang atau suhu dan kecepatan keluar sangat mempengaruhi efektivitas dispersi polutan. Yang keempat, merupakan kepatuhan mutu berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021. Konsentrasi PM2,5 di lokasi tersebut masih berada di bawah ambang batas atau baku mutu. Kualitas yang terakhir ialah kualitas udara di wilayah studi masih memenuhi standar, namun area di sekitar pinggir jalan memiliki risiko paparan tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7A. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kok? Simulasi diskursi polutan udara, modelan kualitas udara menggunakan aplikasi software Airmont. Baiklah, petunjuk. Dengan kota kelompok itu sendiri yang pertama ada Azriel, next, latar belakang. Kota Padang mengalami peningkatan aktivitas transportasi seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah perkotaannya. Tingginya polusi udara atas sama lingkungan adalah salah satu buat kontribusi terhadap peningkatan emisi pencemaran udara. Rumusan masalah dari.